Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi di RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Gubernur berjanji memberi uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpek untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Nanti akan lupatin. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung dengan Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpek dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan proses identifikasi korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami I Solihin di RSUD Pamengpek, Garut. Selamat sore. I, bagaimana proses identifikasi pada hari ini? Apakah seluruh jenazah sudah berhasil diidentifikasi? Baik, Davi, usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jabar di RSUD Pamengpek, Garut, korban ledakan amunisi tepatnya di Desa Sagara, Cibalong, akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi untuk dari 13 korban meninggal dunia, 9 orang telah teridentifikasi dan sisanya 4 jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Usai diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah pun dipulangkan ke rumah masing-masing. Begitu, Davi. Baik, kami ingin konfirmasi sekali lagi, II, artinya jenazah yang belum berhasil diidentifikasi adalah korban yang dari warga sipil, II? Betul, Davi. Untuk saat ini dari 9 orang itu sudah dikembalikan ke rumah masing-masing dan sisanya tinggal 4 lagi di RSUD Pamengpek ini, Davi. Baik, II, Anda berada di RSUD Pamengpek, kemudian juga tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat berkunjung ke sana. Dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi dan Pangdam 3 Siliwangi di sana? Betul, Davi. Tadi siang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga dan rumah sakit yang berada di RSUD Pamengpek. Dan kepada keluarga korban akan diberikan kerohiman sebesar 50 juta per kepala keluarga. Seperti itu, Davi.
Dari informasi yang Anda terima, apa kemudian yang menjadi penyebab warga atau dugaan awal warga bisa berada di lokasi ledakan? Tadi apa yang disampaikan oleh Pangdam 3 Siliwangi dan Gubernur? Ya, baik. Yang saya ketahui memang Gubernur Jawa Barat dengan kondisi langsung mendatangi RSUD Pamengpek untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi tersebut. Dan Gubernur Jawa Barat menunggu bersama rombongannya langsung bertemu dengan keluarga korban. Salah satunya keluarga korban yang menanyakan kronologis kejadian serta aktivitas kesehatan warga yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi tersebut. Davi. Baik, terima kasih. I Solihin melaporkan langsung dari RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas lakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kadaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Sementara Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang membuat 13 orang meninggal dunia. Pasca kejadian ledakan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang dijaga ketat TNI dan polisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dijaga ketat anggota TNI dan Satuan Brimob Polri bersenjata lengkap. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat ataupun masuk ke lokasi ledakan. TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai.
Sebelumnya, ledakan diduga akibat detonator penghancur yang dipasang untuk meledakkan amunisi, namun lebih dulu meledak saat masih dipasang sebuah lubang besar penghancur dekat pesisir pantai. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu di keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya. Dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan amunisi. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.